warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa berkumpul untuk menimba ilmu bersama-sama pada hari yang cerah ini. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari yang berbahagia ini, saya akan membahas tentang fungsi ibadah dalam kehidupan. Tujuan utama dari semua ibadah dan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam agama Islam bukanlah untuk memberatkan dan menyusahkan manusia. Semua perintah Allah Subhanahu wa taala, haknya atau ibadah yang Dia wajibkan kepada hamba-hambanya, serta semua hukum yang disyariatkannya, pada hakikatnya adalah qurratul uyun, atau penyejuk pandangan mata. Makna ibadah secara istilah atau terminologi yaitu penghambaan seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mendekatkan diri kepadanya sebagai realisasi dari pelaksanaan tugas hidup selaku makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fungsi ibadah dalam kehidupan umat muslim yaitu yang pertama, sebagai amal soleh yang akan menjadi bekal manusia di akhirat kelak. Baik buruknya manusia di akhirat itu tergantung kepada amal soleh manusia ketika di dunia. Fungsi yang kedua yaitu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya, Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan manusia. Tapi tidak semua manusia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, supaya kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan merasakan ketenangan, maka di antaranya kita dapat melakukannya melalui ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai wujud syukur manusia kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak karunia-Nya. Manusia banyak sekali mendapatkan karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai wujud syukur atas segala anugerah Allah Subhanahu wa taala tersebut, manusia dapat merealisasikannya melalui ketaatan beribadah. Kewajiban ibadah bagi manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala mempunyai kewajiban beribadah kepada Allah. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu ayat. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Al-Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Bentuk-bentuk peribadatan. Yang pertama yaitu sholat. Sholat yaitu perbuatan khusus seorang muslim yang berisi bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Fungsi sholat itu sendiri sebagai suatu media komunikasi antara hamba dan Kholiknya agar manusia selalu ingat kepadanya sehingga memperoleh kedekatan dengannya. Yang kedua yaitu zakat. Zakat yaitu sesuatu yang harus dikeluarkan dari sebagian harta yang dimiliki seseorang kepada fakir miskin sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Fungsi zakat yaitu untuk mendidik jiwa suka berkorban dan membersihkan jiwa dari sifat kikir, sombong, dan angkuh. Yang ketiga yaitu puasa. Puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan, seperti makan, minum, dan berhubungan badan, serta menahan diri dari hawa nafsu yang dapat mengurangi nilai puasa, seperti berkata dan berbuat keji dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Fungsi puasa sebagai pengendali hawa nafsu agar tidak melakukan perbuatan kemaksiatan. Yang keempat yaitu haji. Haji ialah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan rangkaian ibadah dengan syarat-syarat tertentu. Fungsi haji yaitu untuk sebagai sarana latihan diri untuk meningkatkan amal ibadah manusia menuju manusia yang bertakwa. Ada beberapa hal penting yang menunjukkan besarnya pengaruh positif ibadah dan amal soleh yang
dikerjakan seorang muslim dalam kehidupannya. Yang pertama yaitu kemudahan semua urusan dan jalan keluar atau solusi dari semua masalah dan kesulitan yang dihadapi. Yang kedua yaitu keteguhan iman dan ketegaran dalam berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Fungsi ibadah dalam meneguhkan keimanan sangat jelas sekali. Karena seorang muslim yang merasakan kemanisan dan kenikmatan iman dengan ketekunannya beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mau meninggalkan keimanannya. Meskipun dia harus menghadapi berbagai cobaan dan penderitaan dalam mempertahankannya. Bahkan semua cobaan tersebut menjadi ringan baginya. Semoga dari apa yang saya sampaikan ini bisa membantu saudara dalam hal ibadah dan dapat meningkatkan ibadah kita untuk bekal kita di akhirat. Karena itu merupakan kunci utama agar kita bisa senantiasa berada di jalannya dan insya Allah menjadi hal yang dirahmati setiap waktunya. Cukup sekian ceramah saya hari ini. Semoga kalian bisa mengambil pelajarannya. Kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.